Terima kasih teman-teman media. Kami baru menyelesaikan pertemuan dengan teman-teman bupati, wali kota, gubernur, kapolda, jaksa tinggi, kodam, pangdam, kemudian kementerian lembaga dan juga Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung. Tadi saya sudah menyampaikan apa yang akan juga saya sampaikan pada teman-teman media sekalian. Ini saya mulai dulu apa yang terjadi. Jadi Presiden memerintahkan saya 2 hari yang lalu untuk menyiapkan penanganan Jawa dengan Bali yang kita sebut akhirnya dengan implementasi PPKM darurat Jawa Bali yang akan nanti saya jelaskan secara cepat. Saya kira kita sangat tahu kasus konfirmasi mengalami peningkatan tertinggi selama 1 minggu terakhir ini dengan slide ini. Terakhir kemarin 21.800 yang kasus baru dan juga 467 sekian jumlah yang meninggal yang tertinggi di dalam selama 1,5 tahun COVID ini. Dan kalau kita lihat keterisian tempat tidur saat ini melebihi puncak keterisian pasca Nataru. Ini angka Anda bisa lihat yang Nataru yang di tengah ini ada 52 tempat tidur, 52.000. Ini ada 76.000 tempat tidur sekarang terisi atau 230% naik. Jadi angka ini memang eksponensial naiknya. Nah sekarang sudah kita keluarkan dan sudah Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini dan selama 4 hari kami susun dengan mendengarkan semua pandangan baik dari epidemiologi, baik dari asosiasi profesi kedokteran, dari macam-macam. Ini semua sudah kita dengar dan proses pengambilan keputusan ini kita lakukan secara cermat, berangkat juga dari pelajaran kita selama 1,5 tahun dan juga pengalaman-pengalaman negara lain. Sehingga saya pikir apa yang sudah kami siapkan ini, saya kira persiapan hal yang paling maksimal dan sudah juga kami laporkan kepada Presiden dan Presiden juga setuju dengan langkah-langkah ini dan Presiden merintahkan supaya kita semua melakukan dengan tegas dan terukur. Tadi kami sudah bicara dengan para gubernur dan wali kota bupati dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas. Ini pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial, saya kira Anda bisa lihat slide, itu 100%, jadi work from home, kemudian B, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, itu juga sekolah, perguruan tinggi dilakukan secara daring online. Kemudian C, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial, seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya, itu diberlakukan 50% maksimal staff work from home, from office, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor itu terisi 50% untuk tadi itu diberlakukan 50%. Tapi bagi kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, berlaku 100%, maksimal staff work from office, dengan protokol kesehatan yang secara ketat. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung dan apotek
Toko obat buka 24 jam. 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara. Saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan menurunkan ini sampai mungkin di bawah 10.000 atau dekat 10.000. Pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalan, jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan mal, hanya menerima delivery take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. G, tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. H, fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, lokasi seni budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Nah, selanjutnya J, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di resepsi. Penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan dibawa pulang. Ini juga tadi karena bisa menjadi sumber klaster baru. L, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen, H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap dilakukan. Tadi saya ingin garis bawahi, penggunaan kartu vaksin ini tujuannya adalah untuk kita menghindari orang lain tertular dari kita atau sebaliknya. Dan juga untuk menambah orang lain yang mendapat vaksin. Karena dengan vaksin akan bisa melindungi kita dari serangan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah ini juga daerah-daerah yang kena, saya kira Anda bisa dilihat di slide. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 4, itu sudah tertera, seluruh DKI sudah kena. Jadi kita akan lakukan ketat betul di DKI. Gubernur Banten dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria 3, level 3, yaitu Tangerang dan seterusnya, Anda bisa lihat. Dan untuk level 4, yaitu Tangerang Selatan dan Kota Tangerang dan Kota Serang. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 3, itu cukup banyak, silakan saudara-saudara lihat, Kabupaten Sumedang, Sukabumi, dan seterusnya. Level 4 juga sudah cukup panjang, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Bekasi, dan seterusnya. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wali Kota untuk wilayah Kabupaten Kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Kabupaten Temanggung, dan seterusnya.
dan juga level 4 yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati. Sedangkan untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten yang dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan level 4 yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Yogyakarta. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kota dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Situbondo, dan seterusnya. Level 4 yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, dan seterusnya. Untuk Gubernur Bali dan Bupati Wali Kota, untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3 yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya berlanjut mengenai kewenangan. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin. Jadi karena darurat ini kita buat fleksibel tetapi tetap dalam koridor aturan main. Gubernur, Bupati, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, dan nanti ada instruksi Mendagri sebagai dasar penindakan hukum yang akan dilakukan Polri maupun nanti Kejaksaan, dan kita akan tegas dalam hal ini. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PPM darurat COVID-19. Semua terintegrasi. TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat 3 sampai 20 Juli 2021. Bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM darurat, tetap memberlakukan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Nah, ini yang sangat penting saya kira untuk diketahui. Dalam hal gubernur, saya ulangi, dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini pengaturan detail akan dikeluarkan melalui instruksi Mendagri, dan tadi Jaksa Agung memberikan malah lebih kencang lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pelanggaran sampai pemberitaan berita palsu atau hoax, itu pun akan dia lakukan tindakan ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena itu dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain atau cederainya orang lain. Jadi saya ulangi, saya ingatkan kepada kita semua jangan bermain-main dengan berita hoax karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Terkait ketersediaan oksigen, kami sudah meminta kepada Menteri Perindustrian agar memerintahkan para produsen oksigen mengalokasikan 90% produksinya untuk kebutuhan medis. Tadi kami sudah rapat dan kita sudah tata. Ya, dari apa yang kita lihat, kalau keadaan seperti ini, insya Allah kita akan semua tidak ada masalah soal ini. Termasuk suplai obat-obatan. Tadi Menkes juga ada di sini, nanti akan memberikan penjelasan. Nah, pola operasi PPKM darurat yang di wilayah Jawa Barat dan Bali, saya kira sudah bisa terlihat jelas tingkat pusat apa yang dikerjakan, tingkat provinsi apa, dan tingkat kabupaten kota juga apa. Jadi semua sudah jelas siapa berbuat apa. Nah, saya masuk pada bagian sedikit yang penting sekali untuk dipahami. Presiden memberikan instruksi ini bukan sekedar untuk penanganan COVID, tapi juga penanganan khususnya rakyat yang bawah, marginal. Itu supaya mereka penderitanya jangan bertambah-tambah.
Ini penting sekali para media untuk ketahui, perintah Presiden itu clear, loud and clear. Dan itu diberitahu ke saya. Jadi jangan sampai rakyat ini menderita berkelanjutan. Oleh karena itu tadi kami sudah rapat mengenai bansos. Nah, karena jujur kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa. Dan oleh karena itu tadi kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Jadi tadi Ibu Risma, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan juga beberapa teman-teman lainnya, kami telah bertemu dan kami sudah sepakat untuk ini semua kita bantu lagi. Pemulihan ekonomi juga telah terjadi di pertengahan tahun 2021 ini. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Ini data yang menunjukkan. Ya, data menunjukkan. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Selama masa pandemi ini, kita berhasil, Presiden berhasil semua bernavigasi di antara keadaan-keadaan yang sulit. Pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial selama PPKM darurat, terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Jadi Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi. Melalui langkah tersebut, dampak PPKM darurat akan dimitigasi dan recovery ekonomi kita juga dapat pulih lebih cepat dari sebelumnya. Jadi teman-teman media, ini saya sampaikan briefing saya, dan ini tadi yang saya sampaikan juga pada teman-teman Bupati, Wali Kota, Gubernur. Dan sekarang saya siap menerima jawab pertanyaan dari Anda sekalian. Silakan.